Baik, Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Saya Fajri Septianto selaku CEO dari PT Mahakarya Kelompok 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai sistem yang menjadi solusi enterprise untuk manajemen payroll, absensi, dan laporan finansial, yaitu platform penggajian Mahakarya. Platform tersebut dirancang untuk mengatasi kompleksitas penggajian. Visi kami adalah menghadirkan standar enterprise untuk solusi penggajian yang efisiensi dan akuntabel. Berikut merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan seluruh unit di perusahaan dapat bergerak dengan serempak. Sistem ini fokus pada 3 fungsi utama, yaitu payroll, absensi, dan laporan finansial. Hal ini menjadi solusi yang dibuat untuk membantu perusahaan dalam proses penggajian karyawan. Berikut merupakan tampilan landing page yang kami sajikan. Menu navigasi menyediakan akses cepat ke informasi, tim owner, kritik dan saran, penggajian, dan login. Untuk mengakses fungsionalitas secara penuh, administrator dan karyawan dapat masuk melalui halaman login yang terintegrasi yang kami sebut sebagai Mahakarya Payroll Suite. Setelah berhasil masuk, teman-teman semua akan disambut oleh dashboard. Untuk memahami data yang ada di dalamnya, saya serahkan kepada Tara Dika Putri selaku CEO yang berfokus pada efisiensi operasional. Silakan Tara Dika Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penggajian dari PT Mahakarya yang sudah kami buat. Nah, di sini terdapat fitur tambah karyawan, tambah data gaji dan perhitungan, dan jika sudah terisi akan tersimpan pada data karyawan serta data gaji dan rincian perhitungan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fitur tambah karyawan. Nah, apabila ada karyawan baru, pengguna dapat mengisi nama serta posisi, lalu klik simpan karyawan, yang nantinya itu langsung akan tersimpan pada data karyawan yang ada di samping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur tambah data gaji dan perhitungan. Pada bagian ini, pengguna dapat memilih karyawan yang ingin diproses gajinya dari daftar pegawai yang telah tersedia. Nah, setelah karyawan dipilih, sistem otomatis menampilkan gaji pokok sesuai jabatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengguna juga dapat menambahkan komponen lain seperti uang makan, tunjangan transport, dan potongan apabila ada pengurangan tertentu seperti kasbon atau denda keterlambatan. Di sini juga tersedia kolom tanggal agar setiap transaksi penggajian tercatat sesuai periode pembayarannya. Setelah semua komponen diisi, pengguna cukup menekan tombol simpan gaji dan sistem akan langsung menghitung total gaji yang harus dibayarkan serta menampilkannya pada data tabel data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penggajian dari PT Mahakarya. Oke, selanjutnya untuk melihat data karyawan dan data jabatan secara keseluruhan, kita perlu login dengan username dan password yang sudah terdaftar. Lalu, di sini ada menu master data. Lalu juga ada 2 komponen. Yang pertama itu data karyawan dan yang kedua data jabatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data karyawan terlebih dahulu. Nah, ini tuh fitur yang menampilkan seluruh daftar pegawai yang terdaftar dalam sistem. Pada menu ini tersimpan informasi penting seperti nama karyawan, posisi jabatan, dan lain-lain. Lalu, pengguna juga dapat mengedit apabila ada tambahan informasi mengenai karyawan. Di sini ada fitur untuk mengedit NIK, nama pegawai, username, password, jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, hak akses, foto, dan dapat langsung disimpan, lalu akan tersimpan langsung pada master data karyawan. Lalu pengguna juga dapat cetak file PDF dari data karyawan ini yang ada
Fiturnya pada cetak master pegawai, dan tabelnya ini akan berisikan data pegawai yang sudah tersimpan daftar Oke, selanjutnya untuk melihat data karyawan dan data jabatan secara keseluruhan, kita perlu login dengan username dan password yang sudah terdaftar. Lalu, di komponen master data jabatan dapat juga cetak data jabatan yang ada di sistem ini. Nah, ini akan menghasilkan sama seperti data pegawai yang tadi, akan menghasilkan file PDF dengan tabel yang berisikan data jabatan yang ada di sistem, dan langsung akan dapat di print pada printer yang sudah tersedia. Kita juga dapat menyesuaikan format dan halaman yang diinginkan. Lalu, di komponen master data jabatan dapat juga cetak. Terima kasih Taradika atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alifa Ilmi, Head of Finance dari PT Mahakarya. Tugas utama saya mencakup memastikan kepatuhan finansial perusahaan, melakukan analisis biaya, serta mengontrol tunjangan karyawan. Semua proses tersebut terintegrasi melalui menu transaksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu Form Input Absensi. Pada halaman ini, kita dapat melakukan input kehadiran karyawan untuk setiap periode. Di bagian atas tersedia pilihan bulan dan tahun yang memungkinkan kita menampilkan data kehadiran sesuai periode yang ingin dicatat. Setelah memilih periode, kita klik Generate Form, dan sistem akan otomatis menampilkan daftar seluruh karyawan. Setiap baris menampilkan informasi penting seperti NIK, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, serta kolom isian hadir, sakit, dan alfa. Admin tinggal mengisi jumlah kehadiran atau ketidakhadiran untuk masing-masing karyawan. Setelah selesai, cukup klik tombol simpan dan seluruh data absensi akan tercatat ke sistem. Data inilah yang nantinya otomatis digunakan sebagai dasar perhitungan gaji di bagian penggajian. Dengan menu ini, proses pencatatan absensi menjadi lebih terstruktur, cepat, dan minim risiko kesalahan input. Lalu selanjutnya ada menu setting potongan gaji di menu transaksi. Sebelum masuk ke proses perhitungan gaji, kita mulai dari pengaturan potongan. Saat ini terdapat dua jenis potongan yang kami gunakan, yaitu alfa sebesar Rp100.000 dan sakit yang untuk sementara bernilai Rp0. Menu ini memungkinkan kita mengatur potongan dengan sangat fleksibel sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu, dalam menu transaksi ada data gaji pegawai. Pada menu ini, kita dapat melihat daftar gaji yang sudah diproses. Saat ini belum ada data yang muncul, namun nantinya sistem akan menampilkan data berdasarkan pilihan bulan dan tahun, sehingga memudahkan monitoring gaji setiap periode. Lalu ada tambah data gaji atau penggajian. Menu ini adalah pusat penginputan data gaji. Kita dapat memilih karyawan, mengisi gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport, lalu sistem otomatis menghitung total gaji setelah dikurangi potongan. Di sini juga ditampilkan total yang dibayarkan setelah tanggal pembayaran. Proses perhitungan gaji sudah jelas, namun penggajian tidak lengkap tanpa data kehadiran sebagai dasar perhitungan. Untuk kebutuhan absensi dan pelaporan, saya serahkan penjelasan selanjutnya kepada rekan kami, Desi Rahmawati. Terima kasih. Yang pertama, saya akan tampilkan laporan gaji. Bisa dilihat, kita bisa mengekspor jadi PDF pada bulan Desember pada tahun 2025, lalu kita cetak laporan gajinya, formatnya itu dalam bentuk PDF, lalu setelah itu kita klik simpan, dan dashboard penggajian sudah ada. Apakah Anda ingin menggantinya? Ini kita ganti, karena file atau folder dengan nama yang sama sudah ada pada folder unduhan. Jadi menggantinya akan menimpa konten saat ini. Jadi kita ganti, lalu akan download, dan terlihat bahwa fitur PDF-nya itu seperti ini.
Pada laporan gaji ada nomor NIK, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan transport, serta uang makan dan potongan gaji serta total gajinya. Pada daftar gaji pegawai PT Mahakarya kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke fitur laporan absensi, yang dimana seperti tadi kita bisa mencetak laporan absensi ini sesuai yang kita mau. Di sini kita mengambil bulan Desember tahun 2025. Kita cetak laporan absensi seperti sebelumnya. Kita cetak absensi dalam format PDF, lalu kita ganti, serta akan terunduh laporan kehadiran pegawai yang dimana terdiri dari nomornya, NIK, serta nama pegawai, jabatan, serta kehadiran dan keterangan hadiran, apa itu sakit ataupun tidak ada keterangan dalam kurung alfa. Selanjutnya kita ke fitur terakhir, yang dimana ada slip gaji. Seperti yang pada sebelumnya, kita bisa melihat atau mencetak slip gaji sesuai yang kita inginkan, dimana terdiri dari bulan, pilih kita mau bulan apa. Di sini kita mengambil contoh bulan Desember dan tahun 2025, dan kita mengambil contoh nama pegawai, nama Fajar, dan ini bisa kita pilih mau Fajar Yuda, Teradika, Alifa Ilmi, Siti Aulia, ataupun Desi, dan serta akademis kelas B. Kita mengambil sampel Fajar Yuda, lalu seperti format selanjutnya, sebelumnya kita menggunakan format PDF dan mendownload. Dan ini ada tampilan di mana daftar gaji pegawai yang terdiri dari Saya Siti Aulia Alzara sebagai Product Manager. Tugas saya di sini adalah sebagai penyelaras kebutuhan pengguna dengan roadmap fitur payroll pada PT Mahakarya. Pertama-tama, kita akan kembali lagi ke bagian dashboard, yang dimana bagian ini merupakan halaman utama pada sistem PT Mahakarya, yang menyediakan beberapa visualisasi data perusahaan seperti data pegawai, data admin, dan juga data jabatan, serta data kehadiran. Itu ada 4 data yang ditampilkan pada fitur dashboard ini. Adapun pada grafik sebelah kiri ini terdapat visualisasi data pegawai berdasarkan jenis kelamin. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pegawai laki-laki ini berjumlah 2 orang dan juga pegawai perempuan itu ada 4 orang, yang dimana dapat disimpulkan bahwa pada PT Mahakarya ini pegawainya itu didominasi oleh perempuan. Selanjutnya, adapun pada bagian pojok kanan ini berisi tentang grafik status pegawai. Pada diagram ini proporsi antara karyawan tetap dan juga karyawan tidak tetap. Pada warna biru ini menandakan jumlah karyawan tetap yang berjumlah 3 orang, dan juga yang sebelah kiri ini yang warna hijau itu menandakan jumlah karyawan tidak tetap, yang dimana jumlahnya ini masih sama, yaitu 3 orang. Dari tampilan diagram ini terlihat bahwa komposisi antara keduanya cukup seimbang. Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan ringkasan cepat mengenai kondisi data pegawai, admin, jabatan, dan juga kehadiran, sehingga dapat memudahkan manajemen dalam memonitor informasi penting secara real time. Selanjutnya itu masuk ke dalam fitur kritik dan saran, yang dimana saya selaku product manager ini menganggap bahwa feedback itu sangat penting, karena menu ini memungkinkan pengguna baik karyawan maupun stakeholder lain untuk menyampaikan kritik dan saran melalui form yang berisi nama, email, dan juga pesan. Selain itu, fitur ini juga dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memberikan umpan balik, sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan sistem secara baik. Setelah dijelaskan beberapa fitur yang ada pada sistem web PT Mahakarya ini, kita juga sebagai admin bisa mengubah password pada akun-akun admin yang kita loginkan. Jadinya tuh sebelum tata cara mengubah passwordnya itu dengan cara memasukkan password yang lama, lalu memasukkan password yang barunya. Setelah itu, setelah kita melakukan segala hal yang ada pada sistem ini, kita juga bisa melakukan logout untuk
mengakhiri sesi pada sistem yang ada pada PT Mahakarya. Jadi, sistem platform penggajian Mahakarya ini dirancang sebagai solusi lengkap untuk mendukung efisiensi proses payroll, absensi, serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Seluruh fitur yang tersedia dibangun berdasarkan praktik terbaik dan juga pengalaman enterprise, sehingga sistem ini tidak hanya mempermudah pekerjaan administrasi, melainkan juga untuk meningkatkan akurasi, keamanan data, dan juga kecepatan pengolahan informasi. Dengan adanya sistem ini, perusahaan juga dapat mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan risiko kesalahan input, serta memastikan proses administrasi berjalan lebih terstruktur. Kami yakin platform ini dapat menjadi alat yang sangat membantu bagi organisasi dalam mengelola administrasi kepegawaian secara lebih profesional dan juga efisien.